مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beli gurame, sekarang pok ame-ame. Ini hadirin pada rame. Yuk jawabnya rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita selaku umatnya menginginkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Hadirin sekalian, tidak terasa bulan Ramadan telah menempuh hari demi hari hingga masuknya tanggal 17 Ramadan yang disebut Nuzulul Quran. Lahirnya Al-Quran pada kala itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa di Gua Hiro, yang tiba-tiba turunlah Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke muka bumi. Disampaikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama yang turun ialah ayat dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada surat tersebut terdapatlah suatu arti yang menyatakan bacalah. Di situ Allah menyeru umat manusia untuk membaca. Tetapi pada kala itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca ataupun menulis, yang dimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad secara langsung melalui malaikat Jibril. Nah, di sini Al-Quran turun secara berangsur-angsur dikarenakan satu dan lain hal. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia secara perlahan-lahan. Hal tersebut menyatakan bahwa Al-Quran mendapati
penyelesaian permasalahan umat manusia. Di sini, Al-Quran turun di 2 tempat. Yang pertama adalah kota Mekah, yang surat-surat yang turun di kota Mekah disebutlah Makkiyah. Surat di kota Mekah berhubungan dengan akhlak, akidah, serta tauhid. Karena pada kala itu, orang-orang Mekah masihlah jahiliyah. Di sini Al-Quran ketika kala itu turunlah hanya 86 surat dalam kurun waktu 12 tahun 5 bulan. Al-Quran yang turun pada kala itu menceritakan berbagai macam kejadian yang bahkan dapat dipelajari oleh kita selaku umat muslim. Lalu yang kedua, yakni diturunkannya Al-Quran, surat-surat Al-Quran di kota Madinah, yang disebut surat Madaniyah. Di Madinah, Al-Quran turun sebanyak 28 surat dalam kurun waktu 9 tahun 9 bulan. Jika dijumlahkan, Al-Quran turunlah dalam kurun waktu 22 tahun, 22 minggu, dan 22 hari. Isi dari Al-Quran kebanyakan ialah suatu cerita, yang dimana cerita-cerita tersebut merupakan suatu peristiwa yang dimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selaku pembacanya dapat membuat kehidupan kita lebih baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hal-hal tersebut, Al-Quran memiliki berbagai macam hal lainnya, seperti pengetahuan-pengetahuan di muka bumi ini yang belum diketahui oleh orang manapun. Seperti halnya teori Big Bang yang kala itu belum diketahui siapapun, tetapi sudah ada pada Al-Quran. Lalu, dalam Al-Quran pun terdapat berbagai macam jenis ilmu pengetahuan lainnya yang hingga saat ini para profesor di dunia modern menyetujui pernyataan Al-Quran. Masya Allah, begitu besarlah ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana kita selaku umatnya yang terus-menerus membaca, marilah kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Al-Quran dapat dikatakan memiliki suatu kehebatan pada ayat-ayatnya dengan ilmunya yang tak pernah usang. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin. Al-Quran merupakan salah satu contoh dari Islam rahmatan lil alamin. Baiklah, di sini Al-Quran pula tidak hanya memiliki ilmu-ilmu yang besar, tetapi Al-Quran dapat menenangkan hati para pembacanya. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Insyirah yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam surat tersebut
dinyatakanlah bahwa Allah selalu meringankan segala hal dalam hidup kita. Segala kesulitan pastilah ada kemudahan. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah tersebut dikatakan 2 kali, kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di sini Al-Quran yang memiliki 30 juz, 114 surat, hingga 6.236 ayat, memiliki berbagai macam ayat dengan arti yang dapat menuntun kita selaku umat Nabi Muhammad menjadi Islam, Muslim yang dapat memperbaiki kehidupannya hingga membawa bekal yang sangat banyak di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan murni dari diri saya sendiri. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pula mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.